Awalnya aku menolak mencari pesugihan dengan memelihara tuyul. Namun suamiku terus memaksa agar aku setuju. Apalagi yang ku ketahui syarat harus menyusuinya langsung. Bayangkan saja, payudara dihisap oleh makhluk berkepala botak itu. Tubuh menjadi kurus kering karena energi kita dihisap habis-habisan. Lalu kita jadi meninggal dunia dengan hina. Alasan itulah yang membuatku menolaknya. Namun syarat yang diberikan agar memelihara tuyul tersebut ternyata tidaklah sulit. Keberuntungan berpihak pada keluarga kami ingin menggapai kekayaan ada jalannya. Walaupun ada beberapa syarat yang wajib kami kerjakan. Termasuk harus melayani makhluk berkepala botak itu dengan telanjang dada. Kuharap kamu setuju, Dek. Ini adalah jalan satu-satunya, pinta Hidayat penuh memohon. Tapi aku jijik harus menyusui tuyul itu, Bang. Membayangkannya saja aku ngeri. Jelas istri, Sarah namanya. Apa kau tak capek hidup dengan kemiskinan ini? Sana sini terlilit hutang, anak-anak tidak sekolah, orang-orang menjauh dari kita. Bahkan saudara pun juga ikut menjauh hanya karena gara-gara kita tidak punya duit, ucap Hidayat lantang. Aku juga lelah, Dek. Kesana kemari cari kerja, apa yang disuruh orang aku kerjakan demi mendapatkan upah sebungkus nasi yang kubawa pulang. Sambung Hidayat bersimbuh dengan air mata yang mengalir. Lihat, anak-anak kita perlu sekolah, perlu pakaian yang layak, makanan bergizi, kebutuhan yang terpenuhi. Makan nasi saja mereka jarang, ucap Hidayat menggebu-gebu, menenangkan pada istrinya agar menyetujuinya. Mungkin saja jika bisa tanpa persetujuan sang istri. Sudah sejak lama Hidayat memelihara tuyul tersebut. Namun syarat yang harus sama-sama setuju dahulu antara suami dan istri. Karena syarat yang dilakukan adalah pada tubuh sang istri. Sedangkan suami hanya bertugas menyediakan keperluan dan tetap bekerja pada umumnya. Tenang saja, Dek, kau tidak akan perlu menyusui tuyul itu, jelas Hidayat meyakinkan. Tapi bukannya itu syarat utamanya. Aku tidak yakin, Bang, jawab Sarah. Kalau kamu tidak percaya, sore ini juga kita harus berangkat ke orang pintar itu. Tapi kamu harus langsung setuju jika syarat yang diberikan tanpa harus menyusuinya. Pinta Hidayat tetap terkekeh. Dek, kau dengar aku kan? Kamu setuju kan? Tanya Hidayat lagi. Sarah menatap suaminya serius. Mata Hidayat tak lepas dari wajah Sarah yang masih ragu untuk menyetujuinya. Walaupun sang suami terus menjelaskan dan meyakinkan ketakutan sang istri bahwa tak akan terjadi. Dek, jawab pertanyaanku. Aku jamin, Dek. Lalu Sarah juga membalas menatap sang suami. Sejak awal menikah, suaminya itu tidak pernah berbohong. Dan ketika ia menyelami maniak sang suami, juga tak terdapat kebohongan di sana. Kata siapa tuyul itu tak akan pernah meminta disusui? Tanya Sarah memastikan. Hidayat terdiam sejenak, lalu dengan semangat ia menceritakannya. Dari teman abang, Dek. Nanti kalau kita tiba di sana, orang pintar itu nanti akan memberikan kita pilihan sebagai syaratnya tanpa ada tumbal. Jelas sang suami penuh harapan. Dek, ini demi kita semua, sambung Hidayat sambil menggenggam tangan Sarah erat. Baiklah, Bang, jawab Sarah masih ragu. Lalu Hidayat dan Sarah pergi hari itu juga. Dengan harap-harap cemas Sarah terus gelisah. Hatinya tak karuan rasa, pikirannya campur aduk. Namun ia berusaha untuk tenang karena sesuai perjanjian dengan suami. Jika Sarah tak setuju dengan syarat yang akan diberikan, maka ia boleh menolaknya. Berbeda dengan Hidayat, ia terlihat senang, bahkan senyuman terlukis di bibirnya yang hitam itu. Laki-laki yang berpakaian lusuh itu dengan riang membawa motor yang berboncengan sang istri di belakangnya. Sarah masih tidak percaya jika mereka akan terjun ke dalam pesugihan. Motor butut satu-satunya yang dikendarai Hidayat terus melaju membelah pedesaan yang sudah mulai gelap. Masih jauh, Bang? Tanya Sarah yang sejak tadi ia merasa sudah sangat lama di jalan. Tanjakan di depan yang terakhir, Dek. Itu rumah besar di atas bukit, jawab Hidayat.
Tidak lama motor mereka berhenti di pekarangan rumah besar satu-satunya di desa ini yang dinamakan Desa Batu Hayam. Rumah besar yang di atas bukit ini ternyata sangat mewah. Sarah pikir suaminya akan membawanya pada orang pintar yang rumahnya memiliki rumah sederhana kesan kecil. Namun kali ini rumah besar lantai 2 itu sangat mewah dan sangat menjanjikan jika mereka akan bekerja sama dengan empunya akan memiliki kekayaan yang setara nantinya. "Dek," panggil Hidayat. Melihat sang istri yang sangat takjub melihat rumah di atas bukit ini. Bahkan di desa mereka tak ada yang memiliki rumah seperti yang di hadapannya ini. "Rumah yang ini, Bang?" tanya ragu Sarah, terus memperhatikan tiap sudut rumah tersebut. Rumah satu-satunya yang berdiri kokoh dikelilingi pepohonan karet dan juga hutan. Rumah besar tanpa memiliki pagar memperlihatkan rumah dan halaman yang luas. "Iya, Dek," jawab Hidayat tersenyum, lantas memegang lengan Sarah sembari melangkah menuju pintu utama yang penuh ukiran. Lumayan lama mereka menunggu di depan, namun sang empu belum juga membukakan pintu. Padahal bel rumah sudah 3 kali ditekan. "Mungkin gak ada orangnya di dalam," ucap Sarah. Baru saja mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba pintu utama terbuka lebar, memperlihatkan lelaki tua dengan kepala setengah botak dan hanya ada rambut memutih beberapa helai di bagian belakang. Lalu Sarah menelan ludahnya. Lelaki yang meminta mereka masuk itu tampak mengerikan, dengan tubuh pendek dan bungkuk. Lalu sang suami memperkenalkan diri untuk memulai pembicaraan, sedangkan Sarah di sampingnya hanya menunduk bahkan tak berani untuk mengangkat wajahnya. "Maaf, permisi sebelumnya, Ki. Kami kesini mau minta diberikan jalan rezeki yang lancar. Semoga Ki bisa membantu kami," jelas Hidayat. "Saya mengerti. Kamu datang ke sini seperti tamu-tamu saya yang sudah-sudah. Kamu tinggal di desa mana?" tanya Aki yang belum diketahui namanya. "Dari desa Japuk, Ki," jawab Hidayat. "Oh, jauh juga. Kemarin yang datang ke sini juga berasal dari desa Japuk," jelas beliau. "Oh iya, Ki?" tanya Hidayat tak percaya. Aki itu menyeringai. Beliau menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Di desamu itu ada banyak yang pelihara. Sudah ada 3 sebelumnya dan kalian keluarga yang keempat," lanjut beliau. "Oh, begitu ya, Ki?" ujar Hidayat mangguk-mangguk. "Siapa orang-orang yang juga memelihara, Ki? Kalau saya boleh tahu," sambung Hidayat. "Maaf, kalau masalah siapa orangnya tidak boleh saya beritahu. Itu rahasia," jawab beliau tersenyum. "Jika kalian pun juga benar-benar ingin memelihara, rahasia pribadi terjamin akan aman," sambung beliau sesekali melirik ke arah Sarah yang sejak tadi hanya menundukkan kepalanya dan diam. Aki yang belum diketahui namanya itu pun langsung menjelaskan semuanya, termasuk agar bisa memelihara tuyul tersebut. "Tapi kau harus tetap bekerja juga. Jangan sampai orang-orang berpikir negatif terhadap kalian. Itu salah satu yang diwajibkan," terang beliau. "Masalah pekerjaan apa nantinya kalian bisa pikirkan nanti," sambung beliau. Hidayat sangat bersemangat. Ia menganggukkan kepalanya tanda ia mengerti dan sudah sangat siap. Setelah Aki itu menjelaskan panjang lebar, akhirnya beliau melontarkan syarat yang wajib dipenuhi, atau bisa dikatakan memberikan hadiah kepada tuyul tersebut ketika mereka sudah mendapatkan uang. Ada 3 syarat yang beliau berikan, dan Sarah harus mengambil syarat tersebut salah satunya. Dari 3 syarat tersebut, termasuk harus menyusui tuyul, dan itu tidak mungkin ia terima. "Ini pertanyaan terakhir khusus kepada istrimu. Apakah dia bersedia?" tanya Aki. Lalu Sarah menatap Hidayat. Ia tiba-tiba menjadi bimbang, bahkan keraguan semakin tumbuh. Ia bingung, sedangkan Hidayat beberapa kali mengisyaratkan bahwa Sarah harus menyetujuinya. "Sarah, apakah kamu setuju? Kali ini keputusan ada di tanganmu." "Iya,
Saya setuju dengan syarat yang nomor 3. Lantang Sarah yakin bahwa syarat yang ia pilih tidak begitu sulit. Bagus, Jawab Aki tersebut. Maaf Ki, saya kembali bertanya, apa betul tidak ada tumbal nyawa? Tanya Sarah. Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kau tidak perlu khawatir, terang beliau. Sarah lega mendengar pernyataan dari Aki tersebut. Karena mengkhawatirkan anak-anaknya, ia tidak mau jika harus merelakan sang anak hanya demi kekayaan. Ya sudah, kalian boleh pulang dan memikirkan pekerjaan yang bagus agar orang-orang tidak curiga, ujar Aki mempersilahkan kami untuk pulang. Hidayat tercengang karena mereka tidak diberikan apa-apa, hanya bicara panjang lebar saja. Pekerjaan agar orang tidak curiga itu maksudnya gimana Ki? Tanya Sarah yang sudah berani. Kalian harus merantau atau minimal suamimu yang harus pergi. Dagang kecil-kecilan juga bisa, itu saran saya, jelas beliau yang menyuruh Hidayat pergi merantau sementara, walaupun hanya berbeda kabupaten, sehingga nantinya orang mengira penghasilan yang didapat Hidayat berasal dari kerja keras di perantauan. Baik Ki, saya mengerti, jawab Hidayat yang masih duduk. Tapi nampaknya seperti masih ingin berlama-lama untuk berbincang dengan orang pintar di hadapannya kini. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tanya beliau. Cara kami membalas budi kepada Aki nantinya gimana? Tanya Hidayat ragu. Karena sejak tadi ia tidak memikirkan cara balas budi. Aki tersebut tersenyum sambil melihat tubuh Sarah. Dari atas sampai bawah pandangannya beliau tidak lepas dari setiap inci tubuh berisi tersebut. Sarah terlihat risih, ia diperhatikan sampai segitunya. Oh iya Ki, ini kami tidak diberikan tuyulnya, tanya Hidayat lagi. Aki tersebut langsung terkekeh mendengar pertanyaan Hidayat. Beliau baru pertama kali ini bertemu dengan tamu yang sungguh tidak sabaran untuk membawa pulang peliharaannya. Diberikan, nanti juga ikut kalian, jawab beliau tersenyum. Oh begitu ya, jawab Hidayat tersenyum malu. Ketahuan ia tidak sabaran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cepat. Pertanyaan saya tadi belum dijawab Ki. Cara saya membalas budi harus dengan cara apa Ki? Apakah berupa uang nantinya? Tanya Hidayat. Tidak, saya tidak pernah meminta uang kepada para tamu saya, jawab beliau. Terus apa yang Aki minta? Aki lalu tersenyum sambil mengalihkan pandangan pada Sarah dan berkata pelan. Setiap sebulan sekali antarkan saya daging ke sini. Daging? Daging apa Ki? Tanya Hidayat. Aki jenggot putih itu menelan ludahnya sambil melirik Sarah dengan isyarat mata. Hidayat kebingungan, ia tak mengerti. Tapi saat ia hendak menanyakan lebih jelasnya, ia urungkan karena Aki tersebut langsung memintanya untuk pulang. Karena sudah cukup lama dan suasana sudah mulai gelap. Kalau boleh saya tahu nama Aki siapa? Biar enak manggilnya Ki, tanya Hidayat sambil berjalan menuju pintu utama. Panggil saja Aki Ajin, jawab beliau tersenyum sambil mengantarkan Hidayat dan Sarah ke depan pintu. Baik, terima kasih ya Ki, saya dan istri saya pamit pulang ya, ucap Hidayat bersimpuh dan menunduk sembari menyalimi tangan Aki Ajin. Sama-sama, jawab beliau sambil menutup pintu. Sebelum Hidayat dan Sarah menaiki motor, Aki Ajin sudah menutupnya lebih dulu dan membuat Sarah menggerutu karena lelaki tua itu tak beradab sama sekali. Ayo bang, kita pulang, ujar Sarah. Udah dek, jawab Hidayat. Sudah cepetan Gih, serem lama-lama di sini, jawab Sarah bergidik ngeri kala ia menatap sekitar yang gelap. Apalagi tatapannya memindai rumah besar persis di tengah-tengah hutan. Saat mereka berdua di jalan, Hidayat merasa laju motornya seperti sangat pelan. Apalagi saat ditanjakan, motornya seakan tak mampu membawa muatan 2 orang.
Padahal sebelumnya motornya melaju dengan biasanya, bahkan naik tanjakan pun juga masih kuat. Sesekali motor Hidayat hendak mogok, bahkan sempat berhenti di tanjakan karena tak sanggup naik. "Aduh, kenapa berhenti di sini, Bang?" tanya Sarah. "Motor abang gak bisa nanjak, Dek. Ya udah, kita jalan kaki," jawab Hidayat. Andaikan jalanan ramai penduduk, maka bagi Sarah tak masalah harus jalan kaki. Namun kali ini jalanan sepi, bahkan jarak antara rumah warga saling berjauhan. Mereka berjalan bersisihan. Beruntung ada penerangan dari lampu jalan karena listrik sudah masuk ke dalam pegunungan ini. Sesekali Hidayat menghidupkan motornya, walaupun hidup juga percuma karena tak akan bisa menanjak jika dikendarai. "Masih jauh ini, Bang. Baru pemukiman padat," ucap Sarah mengajak Hidayat berbincang agar tidak terlalu tegang perjalanannya kali ini. "Lumayan, Dek. Gak apa-apa kok. Masih belum tengah malam dan masih ada juga pengendara lalu lalang," jawab Hidayat terus berjalan. Sarah yang berada di samping Hidayat sesekali ngedumel dan mengeluh tentang nasibnya yang miskin dan sangat memprihatinkan. "Terus kapan kita bisa pelihara tuyulnya, Bang?" tanya Sarah. "Nggak tahu juga, Dek," jawab Hidayat yang bingung memberikan jawaban apa. "Udah perjalanan jauh, datang-datang nggak disuguhin minum, terus langsung disuruh pulang lagi," omel Sarah mendengus kesal. "Sabar ya, Dek. Nanti kalau kita ketemu warung, kita singgah dulu untuk minum ya, Dek," sahut Hidayat. "Memangnya abang ada pegang uang?" tanya Sarah memastikan. "Ada, sisa beli bensin tadi," jawab Hidayat. Padahal uang isi bensin tadi ia dapatkan dari hasil berhutang juga. Mereka berdua terus berjalan dan sesekali pengendara lain juga ikut melintas. Tapi ketika mereka berpapasan dengan pengendara lain, nampak mereka melotot memperhatikan Hidayat dan Sarah yang sedang mendorong motor. Bukannya ibah atau menanyakan tentang motor kita kenapa, mereka seperti ketakutan dan langsung melaju dengan cepat. "Kenapa ya orang-orang tak ada yang bersimpati kepada kita?" tanya Sarah. "Mungkin mereka takut karena mereka pikir kita begal yang hanya pura-pura motor mogok," jelas Hidayat dengan napas ngos-ngosan. "Di sini sepi, dikelilingi hutan dan mungkin juga rawan kejahatan. Pasti orang-orang harus waspada dan tidak mudah terperdaya," sambung Hidayat dengan prasangkanya. "Betul ya, Bang. Mungkin mereka takut kalau kita ini adalah kawanan begal. Biasanya memang begini cara menarik simpati korban," jawab Sarah. "Pantas saja mereka seperti ketakutan melihat kita ya, Bang," imbuhnya lagi terkekeh melihat pengendara lain yang nampak ketakutan mereka akan dicelakai. Mereka berdua terus mengobrol sepanjang jalan. Sarah pun terus marah-marah dengan nasib sialnya. Tak ada yang berani menolong mereka. Bahkan untuk berniat basa-basi saja tidak ada. Apa mungkin semenakutkankah mereka berdua? Padahal tampang wajah mereka tidak seram sama sekali. Mereka berdua nampak ngos-ngosan. Apalagi jika ditanjakan, maka Sarah juga ikut mendorong motor sambil berlari agar motor mudah naik. "Bang, coba hidupkan motornya dong. Siapa tahu udah bisa di starter," pinta Sarah. "Di starter mau kok. Tapi motor tak sanggup menahan beban kita berdua, Dek," jawab Hidayat berhenti sejenak di pohon besar yang dekat dengan tiang listrik. "Coba kita naik berdua dong, Dek," titah Hidayat. Sarah kembali duduk di bonceng dan Hidayat menghidupkan motornya. Namun masih saja bobot mereka berdua tak tahan hingga membuat ban motor mereka pecah. "Loh, kok pecah? Apa seberat itukah kita, Dek?" tanya Hidayat di tengah bingung. "Bukan kita yang berat, Bang, tapi motornya yang udah tak sanggup lagi," jawab Sarah terbahak. Saat Sarah tertawa terbahak-bahak di atas motor, Hidayat turun dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu pengendara lain untuk meminta tolong. Saat Hidayat memperhatikan Sarah, tiba-tiba dari kaca spion memantulkan 3 makhluk yang juga ikut duduk di jok motor.
Dua ada di depan dan satu ada di belakang Sarah sambil memeluk pinggang Sarah. Hidayat menelan ludahnya, ia tak percaya apa yang ia lihat. Tiba-tiba Hidayat nyeletuk. Wajar saja motor tiba-tiba gak bisa jalan, bahkan ban pecah. Ternyata ada kami berlima. Bulu kuduk Hidayat langsung berdiri semua ketika makhluk berkepala botak itu duduk bersantai di samping Sarah. Hidayat mengusap tengkuknya. Suasana yang gelap juga sepi, membuat ia ketakutan sendiri. Hidayat tahu walaupun ini belum memasuki tengah malam, namun jika di hutan akan lebih menyeramkan. Bang, ngapain berdiri di situ? Panggil Sarah yang tiba-tiba membuyarkan lamunan Hidayat. Enggak apa-apa dek, cuma capek aja, jawab Hidayat memaksakan untuk tidak takut. Ia pun juga terkejut apa yang ia lihat, bahkan tak menyangka jika peliharaannya itu sudah ikut bersama mereka sejak tadi. Hidayat berkedip ngeri melihat makhluk-makhluk tersebut. Kulit putih pucat keabu-abuan dan juga transparan. Mereka tak memakai pakaian, hanya celana dalam putih gading. Bang, kok bengong? Ini gimana kita pulang? Tanya Sarah yang memperhatikan suaminya terus berdiri yang tak jauh darinya. Bang, jangan gini dong, jangan nakut-nakutin sambung Sarah lagi sembari mendatangi suaminya. Gak apa-apa dek, abang bingung mikirin kita pulang bagaimana, jawab Hidayat asal. Ia tahu Sarah tak melihat keberadaan makhluk tersebut dan itu lebih baik agar ia tidak ketakutan untuk saat ini. Hidayat mangguk-mangguk saja dan sesekali bergumam sendiri tanda mengerti jika peliharaannya itu yang akan datang dengan sendirinya. Lalu Hidayat tersenyum puas, ternyata tak sulit syaratnya untuk bekerja sama dengan tuyul. Mendapatkannya juga terbilang mudah tanpa ribet sama sekali. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan, mau tidak mau harus tetap mendorong motor sambil berlari jika tanjakan di depan mata. Jika kita sudah kaya, akan aku buang motor buntut ini, ujar Hidayat. Jangan dibuang bang, disimpan saja biar jadi kenang-kenangan bahwa kita pernah hidup susah juga, jawab Sarah terkekeh. Betul juga dek, lebih baik kita simpan dan nantinya dengan motor buntut ini kita ceritakan ke anak cucu kita tentang manis pahitnya kehidupan dan nantinya akan dijadikan orang-orang motivasi juga, sambung Hidayat tertawa. Mereka berdua terus melajukan perjalanan. Mereka berdua sibuk dengan pikiran masing-masing yang sudah menghayal menjadi orang kaya secepatnya. Tiba juga mereka akhirnya di pemukiman yang mulai padat penduduk. Hidayat dan Sarah duduk di salah satu warung yang masih buka dan memesan teh hangat. Warung kecil dengan penerangan yang remang-remang itu masih buka, walaupun suasananya sudah sangat sepi. Mau kemana dan datang dari mana? Tanya bapak-bapak penjaga warung malam. Habis dari desa Batu Hayam pak, dan sekarang kami ingin pulang ke desa Japuk, tapi kami kena musibah pecah ban, terang Hidayat. Walah kasihan banget, ucap beliau. Mau ikut saya tidak? Saya pulang naik mobil pick up, jelas beliau. Tanpa menunggu berlama-lama Hidayat dan Sarah langsung mengiyakannya. Setelah meminum teh hangat dan bapak pemilik warung langsung memasukkan motornya ke atas mobil pickup tersebut. Berapa pak teh hangat 2 gelas? Tanya Hidayat. Gratis untuk kalian berdua, jawab bapak tersebut sembari menunggu beliau yang berberes-beres hendak tutup. Hidayat berterima kasih sudah diberikan tumpangan dan diberikan minum gratis. Sesampainya di rumah Hidayat, sebelum Pak Darwin pergi, beliau sempat berbincang pelan setengah berbisik. Kamu ambil tuyulnya kebanyakan, ada 3. Lebih baik kamu ambil 1 saja, sisanya kembalikan. Sepergiannya Pak Darwin, Hidayat masih tercengang sendiri, berusaha mencerna ucapan dari Pak Darwin sebelum mobilnya menghilang. Ternyata Pak Darwin juga melihat batin Hidayat. Oi bang, ngapain masih berdiri di situ? Panggil Sarah membuyarkan lamunan Hidayat. Ini dek, ini abang memang mau masuk, jawab Hidayat langsung beranjak memasuki rumah.
Anak-anak sudah pada tidur, Dek? Tanya Hidayat. Sudah, Bang. Aku juga mau lanjut tidur nih. Udah ngantuk berat, ucap Sarah langsung masuk ke dalam kamar yang hanya ditutupi oleh kain tapi. Hanya Hidayat yang belum bisa tidur lagi, sedangkan Sarah sejak tadi langsung tertidur pulas dengan mudahnya. Ia kepikiran dengan 3 tuyul yang ia lihat, bahkan Pak Darwin juga melihatnya. Padahal ia tidak ingin meminta sebanyak itu. 1 tuyul saja Sarah sangat terpaksa, apalagi 3. Mungkin jika ia tahu, pasti ia akan marah-marah lagi. Lalu Hidayat berencana besok ia akan mengembalikan kepada Aki Ajin. Ia juga membenarkan jika 3 tuyul itu kebanyakan. Badan sudah kecapean, dan ia terus memikirkan untuk besok hari kembali menemui Aki Ajin dengan membawa persyaratan yang beliau pinta. Untuk malam ini Hidayat tak karuan memejamkan matanya, apalagi jika pantulan cermin di dalam kamarnya memperlihatkan 3 tuyul berjalan-jalan ke sana kemari mencari-cari sesuatu. Walaupun itu hanya peliharaannya, namun ia ketakutan karena tubuhnya yang pendek, pucat keabuan, dan kalau lari secepat kilat. Ukiran badannya seperti anak-anak yang berusia 7 tahun. Ia lalu entah dari kapan ia bisa melihat hal-hal gaib semacam itu. Padahal sebelumnya ia tak pernah sama sekali dinampakkan. Keesokan harinya. Bapak sama ibu kemarin pergi kemana? Tanya Abdu si sulung. Ke rumah teman bapak, tapi kemarin pulang kemalaman karena motor mengalami ban pecah, jawab si Sarah tengah menyiapkan makanan. Lain kali jangan pergi jauh-jauh dong, Abdu sama Yayas ketakutan di rumah, ucap Abdu lagi. Loh, memangnya takut kenapa? Tak ada hantu di sini. Apalagi kalian berdua sering mulung sampah dekat kuburan loh. Kenapa jadi tiba-tiba takut? Sahut Hidayat heran. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada orang-orang yang datang untuk menagih hutang, Bu, jawab Abdu. Kemarin mereka datang ke sini ya? Tanya Sarah. Iya, Bu, mereka marah-marah. Padahal sudah Abdu jelaskan bahwa ibu dan bapak tidak ada di rumah. Jelas Abdu menahan tangisnya. Kemarin Kak Abdu sempat didorong oleh Bos Willy karena mereka hendak masuk ke dalam rumah, Bu. Tapi Kak Abdu menghalangi mereka. Jelas Yayan sambil menangis. Tersentuh hati Hidayat melihat 2 anaknya yang hidupnya sangat serba kekurangan. Bahkan Abdu sempat didorong oleh orang yang paling berkuasa di kampung ini, orang paling kaya, tempat orang-orang yang hendak berhutang uang, namun dengan bunga yang sangat mencekik. Tapi kamu gak apa-apa kan, Nak? Tanya Sarah yang sempat khawatir karena tadi malam ia tidak mengetahuinya. Bahkan 2 anak baru bercerita pagi ini. Tidak apa-apa, Bu, cuma didorong saja, jawab Abdu mengukir senyuman. Syukurlah, ucap Sarah lega. Mendengar penjelasan Abdu dan Yayan, tiba-tiba hati Hidayat memanas. Tangannya terkepal kuat, wajahnya memerah, rasa sakit dan direndahkan terus dirasakan. Kalau bukan kepepet duit, ia tak akan pernah mau meminjam uang kepada Bos Willy yang terkenal kejam itu. Awalnya mereka sangat menghindari berhubungan kepada orang kaya itu. Namun karena terdesak mereka memberanikan meminjamnya dengan mencicil setiap bulannya sekali dengan jaminan rumahnya yang kini yang menjadi taruhannya. Bang, hari ini kerja enggak? Tanya Sarah. Enggak dulu, Dek, kepala abang tiba-tiba sakit, jawab Hidayat sambil meneguk tehnya. Pak, Bu, kami berdua pergi keluar ya, siapa tahu ada yang membutuhkan jasa kami, ujar Abdu dan Yayan saling berpamitan. Iya, tapi jangan dekat-dekat dengan sekolahan ya, malu. Nanti mereka bukannya kasihan sama kalian, tapi malah ngata-ngatain lagi, ucap Sarah mewanti-wanti 2 anaknya agar tidak mendekati sekolahan tempat mereka dulunya. 2 anak Sarah itu tidak jauh beda usianya. Abdu berusia 11 tahun dan sudah setahun ia tidak pernah sekolah lagi.
Sedangkan Yayan berusia 9 tahun, juga sama-sama sudah putus sekolah. Mereka berhenti sekolah secara bersamaan. Bukan karena masalah SPP, karena sekolah dasar di tempat mereka tidak dikenakan biaya per bulannya. Namun keperluan sekolah, buku, dan perkakas yang lain harus ditebus dengan harga yang lumayan. Apalagi untuk jajan kedua anaknya, mereka sangat jarang dikasih. Abdu dan Yayan sering tak pernah jajan di kantin sekolahnya. Jika jam istirahat sudah tiba, mereka berdua akan minum air putih yang mereka bawa setiap harinya. Benar-benar sangat susah kehidupan keluarga mereka. Saat mereka putus sekolah, Abdu dan juga Yayan memilih untuk mengumpulkan barang-barang rongsokan dan mencarinya di tempat sampah. Hasilnya lumayan untuk mereka bisa jajan, menikmati makanan ringan yang harganya terbilang murah. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisahnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.